Selamat datang kembali di channel Kadiku. Sebelumnya, Kadiku meminta maaf karena jarang sekali mengupload video mengenai alur cerita film. Nah, di video kedua kali ini, Kadiku akan mencoba membahas sebuah film produksi tahun 2005 dengan judul Little Manhattan. Film ini akan berfokus pada kisah seorang anak laki-laki berumur 11 tahun bernama Gabe. Gabe adalah anak kecil pada umumnya, tetapi semua itu berubah ketika dia mengikuti sebuah kursus karate dan bertemu dengan temannya yaitu Rosemary Telesco. Ya udah ya, tanpa berlama-lama lagi daripada kalian semakin penasaran dengan kisah lucu kedua bocil ini, saksikan saja ini dia video selengkapnya. Gabe adalah anak kecil kelas 5 SD yang sebenarnya memiliki kehidupan seperti anak kecil pada umumnya. Di sekolah, Gabe juga mengikuti kelas musik dan juga sangat menyukai olahraga, seperti basket contohnya. Gabe selalu bermain bersama teman-temannya ketika beristirahat di sekolah. Orang tua Gabe dulu adalah seorang yang ngetop di sekolah. Ayahnya adalah seorang atlet pesepak bola dan ibunya adalah seorang fotografer. Mereka berpacaran dan memutuskan untuk menikah. Ini adalah orang tua Gabe. Mereka sudah pisah ranjang ya guys, alias bercerai. Walaupun mereka tetap tinggal di satu rumah yang sama bersama Gabe, karena semua dokumen perceraian mereka belum ditandatangani oleh hukum pengadilan New York. Alhasil, mereka berdua tidak bisa meninggalkan rumah tersebut dan harus tetap bersama Gabe sembari menunggu untuk putusan mengenai hak asuh anak nanti. Walaupun kondisi keluarga Gabe terlihat berantakan, tetapi ayah Gabe selalu mensupport dirinya dengan melatih beberapa olahraga seperti American football contohnya. Dan pada suatu waktu, Gabe ingin mengikuti kelas karate. Ayahnya pun mendaftarkan Gabe di kelas karate. Dan ternyata di kelas karate, Gabe bertemu dengan teman satu kelasnya, yaitu Rosemary Telesco. Gabe tentunya sangat mengenal Rosemary Telesco. Ya, karena sejak TK sudah menjadi teman satu kelasnya sampai sekarang kelas 5 SD. Bahkan, dulu Gabe sering bermain bersama dengan Rosemary Telesco. Pelatih karate menyuruh muridnya untuk mencari pasangan berantem. Kalau dalam karate atau judo mungkin istilahnya sparring. Pokoknya pasangan bertarung lah kayak gitu. Nah, berhubung di situ Gabe adalah murid baru, Gabe akhirnya kebingungan cari pasangan sparring karena di situ nggak ada yang kenal kecuali Rosemary Telesco. Tetapi ternyata Rosemary pun di situ belum punya pasangan sparring dan akhirnya mereka mengajak satu sama lain untuk menjadi partner sparring. Awalnya Gabe menganggap remeh Rosemary karena dirinya seorang cewek. Ya Gabe mikirnya lah cewek lah, bisa apaan anjir soal kayak ginian. Sampai pada satu waktu Gabe mulai berlatih bersama di kelas dan ternyata Rosemary lebih jago darinya. Hari pertama Gabe ikut latihan pun dibuat terheran-heran dengan kemampuan karate milik Rosemary. Dan ternyata pada hari itu juga Rosemary menjadi murid pertama yang naik kelas ke sabuk kuning. Setelah berhasil melewati ujian, yaitu memukul papan kayu sampai patah. Setelah selesai ujian, Gabe pun pulang bareng ya sama Rosemary. Rosemary jalan kaki, sementara Gabe naik skuter. Nah, di perjalanan pulang, Gabe nih ngomong ke Rosemary bahwa dirinya ingin menyeriusi karate. Dan Gabe juga ingin cepat-cepat naik kelas ke sabuk kuning seperti dirinya. Dan ternyata Rosemary malah nawarin ke Gabe untuk latihan bersamanya sore ini di rumahnya. Sebelum ke rumah Rosemary, Gabe ini disuruh untuk menemani Rosemary pergi ke sebuah toko baju. Ya, Rosemary ingin membeli sebuah baju karena akan dipakai di acara nikahan tantenya nanti. Di toko baju, Gabe terlihat sangat bosan karena sudah terlalu lama menunggu Rosemary. Ya lagian lu mau aja tong disuruh nemenin cewek beli baju. Ya udah, gempor tuh kaki. Nah, tiba-tiba Rosemary keluar dengan dress pink dan melihat ke cermin. Gabe yang melihat Rosemary langsung berkata di dalam hatinya, Loh. Kenapa ini perasaan kok jadi jedak-jeduk kayak gini? Jangan-jangan aku suka lagi sama Rosemary. Kurang lebih kayak gitu, isi kepala Gabe. Setelah selesai memilih baju,
Gap pun diajak ke rumah Rosemary. Oh iya guys, itu yang di belakang adalah pengasuhnya Rosemary. Sebut aja Mbak Yuli. Kalau Rosemary kemana-mana, itu kudu sama Mbak Yuli. Lanjut lagi. Setelah Gap masuk ke rumah Rosemary, Gap tercengang. Karena rumah Rosemary sangatlah mewah. Dan tentunya berbeda sekali dengan kondisi rumah Gap yang hanya tinggal di kawasan yang pas-pasan. Gap dan Rosemary akhirnya mulai latihan bersama di dalam kamar Rosemary. Ya di kamar Rosemary lah, masa di kamar mandi. Nah setelah latihan, Gap dan Rosemary terlihat berada di balkon. Dan ketika akan masuk ke dalam rumah, wajah Gap menabrak pintu. Karena saking terpesonanya Gap dengan aura Rosemary, sampai Gap tidak melihat ada pintu di depannya. Di ruang keluarga, Gap terlihat memandangi figura foto keluarga Rosemary. Gap sangat iri karena di dalam foto tersebut keluarga Rosemary sangatlah harmonis dan berbeda sekali dengan keluarganya. Scene pun berlanjut ketika Gap ingin menemui Rosemary di rumah, tapi Gap malah tak pernah sampai ke pintu rumahnya, melainkan hanya mengintip dan mengintip dari belakang pohon di pinggir jalan. Niat Gap hanya ingin bertemu Rosemary, tapi karena dia ragu, jadi dia urungkan niatnya tersebut. Sesaat Rosemary keluar bersama Mbak Yuli, Gap yang melihatnya malah kabur dan memilih untuk menghindari Rosemary. Malah ternyata saat mengendari skuternya, Gap saking ngebut kali ya sampai nggak ngeliat jalan, hampir saja menabrak Rosemary dan Mbak Yuli. Untung Gap langsung menginjak rem manual dengan menurunkan kaki ke tanah. Rosemary pun kaget dan menanyakan, dari mana kamu Gap? Kok kelihatannya tergesa-gesa sekali? Gap pun menjawab, dari sini aja kok, muter-muter, hehehe. Akhirnya, Rosemary mengajak Gap untuk ikut bersamanya. Rosemary mengajak Gap untuk pergi ke taman, dan tentunya bersama Mbak Yuli dan juga adiknya. Di taman, Rosemary dan Gap berdebat asik mengenai perbedaan usia antara bayi laki-laki dan wanita di depannya. Gap pun bertaruh pada Rosemary jika bayi laki-laki itu usianya lebih muda daripada bayi wanita. Dan jika tebakan Gap salah, Gap akan membelikan Rosemary es krim. Dan begitu sebaliknya berlaku bagi Rosemary. Setelah menanyakan pada orang tua bayi tersebut, ternyata tebakan Gap salah. Dan artinya Gap harus membelikan Rosemary es krim. Bagi Gap, ini adalah kencan pertamanya bersama Rosemary. Dan ini merupakan kesempatan bagi Gap untuk bisa jalan-jalan seharian dengan Rosemary. Gap mulai melancarkan aksinya untuk berjalan-jalan bersama di taman, ke pinggiran kota, sampai berlari-larian bersama sepanjang jalan. Lalu ketika mereka sedang mengobrol, Gap mulai menanyakan kepada Rosemary mengenai kapan kita bisa segera berlatih karate bersama lagi. Rosemary ingin besok untuk latihan karate dan Gap mengusulkan kali ini latihannya di rumahnya saja, dan Rosemary menyetujui usulan dari Gap. Scene pun berlanjut ya guys, dimana Gap sekarang terlihat di barbershop untuk potong rambut. Ya masa potong apa lagi sih anjir, masih bocil cuk. Gap memutuskan untuk memotong rambutnya karena ingin terlihat lebih rapi demi bertemu dengan Rosemary. Setelah Rosemary datang ke rumah Gap, Gap sangat antusias menyambut Rosemary dengan membukakan pintu. Dan Gap bilang kepada ibunya bahwa Rosemary akan latihan karate bersama di rumah hari ini. Gap dan Rosemary mulai melakukan adu pukul. Sampai-sampai Gap membayangkan sedang berlatih didampingi oleh idolanya. Pada satu momen, Gap berhasil menjatuhkan Rosemary dan berhasil menguncinya. Dengan pikiran sudah kacau balau, mulai dari hal mencium Rosemary, Gap menjadi sangat berdebar-debar rasanya. Dan akhirnya, Gap malah kalah oleh Rosemary dan tidak berani mencium Rosemary. Setelah selesai latihan, Gap dan Rosemary beristirahat. Dan Gap kemudian menceritakan kondisi keluarganya kepada Rosemary. Rosemary yang sudah mengerti tentang kondisi keluarga Gap akhirnya memberikan masukan kepada Gap untuk mencarikannya sebuah rumah atau apartemen di kota sebelah lewat iklan di sebuah koran. Dan setelah itu mereka menghubungi orang yang bersangkutan. Setelah itu Rosemary akan pulang dan Gap sekali lagi ingin mencium Rosemary. Tetapi lagi akhirnya tetap saja Gap tidak mampu melakukannya. Scene pun berlanjut. Gap dan Rosemary pergi bersama dengan naik kereta untuk menemui si penjual rumah. Ya, di kereta mereka terlihat kayak orang kebingungan. Ya karena ini merupakan kali pertama mereka pergi jauh tanpa didampingi orang tuanya. Setelah turun dari kereta, Gap dan Rosemary langsung tancap gas mencari keberadaan si penjual. Ya,
Di sini, Gabe dan Rosemary untuk pertama kali berboncengan dengan skuter milik Gabe. Gabe yang tahu ini adalah kesempatannya langsung bersemangat untuk mengayuh skuter miliknya. Apalagi dia berboncengan dengan wanita yang ia suka. Ternyata Gabe dan Rosemary itu kebingungan sampai beberapa kali muter-muter tetapi tidak ketemu juga. Dan malah kembali ke tempat pertama mereka berboncengan. Akhirnya mereka bertanya kepada seseorang dan setelah itu mereka menemukan si penjual yang sudah terlihat menunggu mereka. Dan si penjual seperti kaget karena kliennya adalah seorang anak kecil ya guys. Mereka kemudian melihat-lihat isi apartemen dan menurut Gabe jika nanti cocok ayahnya akan segera menghubungi si penjual. Setelah semuanya selesai, Gabe dan Rosemary pun pulang. Sebelum pulang, Gabe mengajak Rosemary berkeliling kota dengan berboncengan menggunakan skuternya. Nah, di perjalanan, Gabe dan Rosemary mampir ke sebuah taman di pinggiran kota. Di sana, dia ketemu sama Daryl Kitten yang merupakan murid nakal yang selalu mengganggu Gabe di sekolah. Gabe dan Rosemary akhirnya mengeroyok Daryl, terus kabur sampai akhirnya mereka berhasil benar-benar kabur dari kejaran Daryl. Setelah semua itu, Gabe mengantarkan Rosemary pulang. Di sana, Gabe sebenarnya ingin bilang ke Rosemary bahwa dia ingin mengungkapkan semua perasaannya, bahwa dia sangat menyukai Rosemary. Tetapi gila, Gabe mengurungkan niatnya kembali karena masih belum yakin. Gabe akhirnya pulang. Di rumah, Gabe kaget karena terlihat ada banyak sekali polisi. Ibunya nangis terus memeluk Gabe karena sebenarnya yang terjadi adalah Gabe sedang dicari oleh polisi dan ibunya karena tidak kunjung pulang ke rumah. Ya wajar aja ya guys, namanya kan juga orang tua ke anak. Apalagi Gabe masih kecil. Udah pergi jauh gak bilang lagi. Pulangnya sore. Ya pasti dicariin lah. Gabe dimarahi habis-habisan oleh ibunya. Pada malamnya, Gabe dihukum untuk 1 minggu ke depan, yaitu selalu membersihkan rumah dan mencuci piring-piring kotor. Scene beralih pada ujian karate di mana ada murid laki-laki yang bernama Tim Staplers yang berhasil lolos ujian dan naik kelas ke sabuk kuning. Pelatih pun mulai merotasi pasangan sparring, di mana Tim dipasangkan dengan Rosemary. Sementara Gabe dipasangkan dengan David Betanahu, cowok yang dibenci Gabe karena memiliki kumis sejak TK. Gabe kesal dan cemburu kepada Tim karena merasa telah merebut Rosemary darinya. Setelah pulang, Gabe mengajak Rosemary untuk latihan bersama lagi. Tetapi hari ini dia tidak bisa karena ada les dan acara lain. Begitupun besok. Hal ini menimbulkan tanda tanya bagi Gabe karena perlahan sikap Rosemary mulai berubah kepadanya. Malamnya, saat Gabe sedang bermain game, tiba-tiba Rosemary menelpon. Gabe pun mengangkat dan mengobrol semalaman. Dalam obrolan mereka, Rosemary mengajak Gabe untuk ikut makan malam bersama keluarganya di sebuah restoran. Dan Gabe mengiyakan ajakan Rosemary. Besoknya, Gabe sedang bersiap-siap untuk acara candlelight dinnernya. Gabe mulai berdandan rapi untuk penampilannya, di mana nanti akan dijemput oleh keluarga Rosemary dengan menggunakan taksi. Dan Gabe akhirnya berangkat ke sebuah restoran. Lihatlah kedua ekspresi dua bocil ini. Ekspresi kebahagiaan. Di restoran, mereka makan sambil ditemani oleh lantunan musik-musik jazz agar suasananya jadi lebih enak. Pada waktu itu, Gabe ingin memegang tangan Rosemary dan kali ini Gabe sudah berani dan tidak malu-malu lagi. Tetapi baru saja Gabe memegang tangan Rosemary, Rosemary melepaskan pegangan tangannya. Tetapi tidak lama setelah itu, Rosemary kembali memegang tangan Gabe. Dan kali ini wajah bahagia pun diperlihatkan oleh Gabe. Kemudian setelah selesai makan malam, Gabe terlihat sedang mengobrol bersama Rosemary. Kali ini, Gabe benar-benar ingin berani mencium Rosemary. Tak perlu pikir lama lagi, Gabe langsung saja nyosor ke Rosemary. Gabe yang juga kebingungan karena baru pertama kali ini mencium cewek. Dan setelah itu, dengan ekspresi datar, Rosemary pamit ke Gabe untuk segera pulang. Nah, malamnya Gabe tidak bisa tidur karena terus memikirkan tentang cara nyium dia ke Rosemary. Dia mikir-mikir
Aneh gak sih cara nyium gue? Gue udah bener gak sih nyiumnya? Atau mulut gue bau jigong? Atau jangan-jangan Rosemary gak suka lagi kalau gue cium dia? Dan setelah Gabe memikirkan hal itu, Gabe malah jadi mual dan muntah-muntah di kamar mandi. Besoknya, Gabe berangkat lebih pagi untuk mengikuti kelas karate. Karena tujuannya untuk lebih dekat dengan Rosemary. Tetapi ternyata ada yang lebih cepat darinya, yaitu tim Staples. Sepanjang latihan pun Rosemary tak menghiraukan Gabe, dan Gabe berpikir bahwa Rosemary masihlah marah setelah apa yang dilakukannya tadi malam. Ditambah Rosemary hanya berfokus dan bersenda gurau dengan tim yang membuat Gabe terbakar cemburu. Pelatih hari itu juga menawarkan kepada muridnya jika ada yang siap untuk melakukan ujian untuk mengajukan diri. Gabe pun mengangkat tangannya dan bilang bahwa dia sudah siap untuk melakukan ujian. Ya, Gabe ngelakuin ini ya hanya untuk buat Rosemary terkesan. Awalnya semuanya berjalan seperti biasa saja dan Gabe terlihat sangat meyakinkan. Namun pada saat ujian, Gabe gagal karena tidak berhasil mematahkan kayu dan Gabe terlihat kesakitan sambil menangis. Ya, tangan Gabe ternyata patah. Gabe dibawa ke rumah sakit dan setelah pulang dari rumah sakit, ibu dan ayahnya sepakat untuk memberhentikan Gabe dari kelas karate. Malamnya, Rosemary menelpon Gabe dan menanyakan kondisi Gabe. Tetapi karena Gabe masih cemburu dan merasa malu karena telah gagal melewati ujian, akhirnya Gabe pun marah serta mengejek dan melampiaskan semuanya ke Rosemary. Gabe yang sudah panas banget kepalanya akhirnya mengatakan bahwa dia membenci Rosemary. Rosemary pun yang terlihat bersedih setelah mendengar semua ucapan Gabe akhirnya juga bilang bahwa dia juga lebih membenci dirinya. Akhirnya Rosemary pun menutup teleponnya. Gabe pun langsung menangis begitu telepon dimatikan oleh Rosemary. Ya, Gabe menangis semalaman. Sampai orang tuanya pun ikut menenangkan Gabe. Paginya, Gabe diajak berlatih football oleh ayahnya. Gabe pun terlihat udah ogah-ogahan ya, karena masih mikirin kejadian tadi malam. Ayahnya lalu menasehati Gabe dan memberikan wejangan atau motivasi kepada Gabe. Gabe setelah itu termotivasi dan langsung berlari menghampiri Rosemary yang berada di acara nikahan tantenya. Rosemary di sana juga terlihat tersedih dan tiba-tiba kaget karena melihat Gabe berada di depan pintu. Gabe pun langsung menjelaskan semuanya kepada Rosemary bahwa dia masihlah benar-benar menyukai Rosemary. Tetapi Rosemary bilang baik-baik Gabe bahwa ini tidaklah benar. Mereka masihlah anak-anak dan mereka belum sepatutnya untuk membahas ini. Gabe pun menyadari dan mengerti apa yang dibicarakan Rosemary. Lalu Rosemary mengajak Gabe untuk berdansa bersama dan mereka akhirnya berpelukan. Scene pun dia akhiri ketika Gabe pulang ke rumah dan melihat kedua orang tuanya berada di kamar sedang memandangi foto saat mereka masih muda. Malamnya, Gabe pun makan malam bersama keluarganya di sebuah restoran. Dan begitulah film ini berakhir. Terima kasih telah selalu mendukung channel ini. Kadiko meminta maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video ini, sehingga dapat mempengaruhi isi pesan yang disampaikan. Jika ada saran ataupun rekomendasi mengenai film, bisa kalian tulis di kolom komentar Kadiko. Kadiko pamit. Dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.